channel saya MJM Channel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menservis CVT dengan baik dan benar ya. Di sini sudah ada media yaitu motor Mio M3 125. Kita akan coba bersihkan dan bongkar, dan bagaimana cara pembongkaran dengan yang baik dan benar ya. Langsung saja kita bongkar sekarang, tidak usah lama-lama. Di sini saya menggunakan kunci P10 dan 8 ya. Nah, di sebelah sini ya terdapat baut 10 ya. Jangan lupa nanti kita bersihkan ininya ya, belakangan Bu, ini sudah kotor banget. Jangan lupa sambil ngopi lur, biar nggak jenuh ya. Sama rokoknya juga siapin. Lumayan banyak bautnya, jadi sabar dulu ya kan. Oke kan, kita coba lihat jomdang sini. Di sini sudah banyak terdapat uapan oli ya, oli gardan ini kayaknya nih. Ini kotor banget, nanti kita akan bersihkan pakai sabun atau bensin. Terus di sini ada mur ya, mur 24, dan di sini ada mur 17. Kita bisa gunakan dengan menggunakan membukanya dengan impact ataupun dengan trackernya ya. Jadi terserah. Kalau ini secara manualnya pakai ini bisa, tapi kalau saya biar cepat pakai ini. Nah, di sini kita menggunakan kunci shock 24 ya. Tolong itu mah, buka. Itu tak. Nah, kita langsung buka. Terbuka sangat cepat. Yang depan menggunakan kunci shock 17. Dan jangan sampai lupa ya, ring ini adalah ring yang buat pengunci. Ring apa namanya? Ring cekung. Berada di luar. Nah, dan di dalam ada ring lagi. Ini ring yang di dalam sini. Kebanyakan orang yang salah, saya sering bongkar ini disimpan di luar ya. Itu salah. Ini adalah ring buat ganjal bos. Kita bongkar. Di sini kita akan cek satu persatu ya, komponen-komponen. Kita akan cek satu persatu komponen-komponen mana yang masih bagus dan masih layak ya. Untuk rumah rollernya kita cek. Cara mengecek rumah roller, kita bisa lihat secara visual dari sini ya. Nah, kalau yang sudah rusak ininya bisa aus, kemakan nih, ini sudah
agak aus ya, kemakan oleh roller. Ini tertekan ke samping jadinya longgar gitu ya, longgar ke samping. Terus ininya juga kalau yang jelek ininya suka kebabad ya. Dan untuk bosnya, kalau yang udah jelek itu gojlang, banyak longgar ya, longgar, tapi ini masih layak, masih layak. Terus ininya kita lihat, kebanyakan yang sudah rusak itu ininya gandat. Jadi si panbel itu bekas panbel udah mulai kekikis ini rumah roller. Jadi mentoknya sampai mentok di sini nih, ini gandat. Nah itu untuk rumah roller ya. Terus untuk slidingnya masih bagus. Biasanya ini suka kendor juga, bisa kita akalin dengan caranya mengganti ataupun mengganjal dengan seal tip atau apa ya. Yang penting ininya seret. Terus roller masih bagus, masih bulat. Roller masih bulat semuanya. Dan terus untuk kipas rumah rollernya di sini lumayan lah bagus, meskipun ada ganti sedikit masih layak pakai ya. Nah ini kerusakannya untuk kipas rumah roller itu kebanyakan giginya udah rogol ya. Terus ininya udah gandet banget. Tapi ini masih bagus, nanti kita bersihkan saja. Dan untuk loncengnya, untuk melihat kerusakannya kita lihat di sini. Di sini udah gandet apa belum? Kalau masih rata itu berarti masih bagus. Dan apa namanya ini, kaleng-kaleng di sininya di pinggirnya jangan sampai bunyi. Nih, ininya kita cek. Kalau misalkan ada yang bunyi ya, kita lem aja pakai lem Korea pinggir-pinggir sininya. Dan cara mengecek panbel ya, kita lihat pinggir-pinggir sini apakah benangnya sudah mulai jurawut apa belum ya. Nah di sini kelihatannya masih bagus, dan kita putar balikan keluar. Di sini kita lihat mana yang retak-retaknya parah banget. Kalau udah ada yang retak-retak parah banget itu wajib diganti. Soalnya panbel itu wajib diganti setiap 25.000 km harus diganti. Nah, ini masih bagus. Kita bersihkan menggunakan air dan sabun. Terus ini kampas ganda masih bagus ya. Nah, kita akan buka puli ini ya dengan menggunakan kuncinya. Ini kunci sok buat gagang sok impact ya. Bisa gagang sok biasa bisa, tapi lebih cepat pakai ini. Kalau yang belum punya impact ataupun ini bisa menggunakan ini ya. Jangan sampai digedor lah, nggak baik ya. Kalau mau digedor itu juga harus rata. Kalau yang belum punya kunci ya, bisa menggunakan ini. Jangan menggunakan seperti ini ya. Kalau ini kan pasti di sini, ya. Ini pasti akan kelihatan. Kalau yang, nah jadi usahakan untuk memukulnya menggunakan mata obeng ketok yang diruncingkan. Jadi kita bisa pukul dari sebelah sini, biar tidak merusak, biar tidak kelihatan ledeh lah cek bahasa Sunda nama. Langsung saja kita praktekkan cara membukanya. Di sini saya menggunakan impact ya, ukuran 39. Ini ukuran 39. Jangan sampai kendor banget biar enggak meceleng ya. Kita tahannya sebagai tahannya pakai kaki, maaf ini. Nah, dan untuk masalah pemasangan kalian harus teliti ya. Ini ada bagian yang cekung dan ini ada bagian yang rata. Jadi kalau pemasangan yang cekung itu berada di bawah, jangan sampai di atas ya.
yang cekung berada di bawah dan yang rata di atas, ingat ya. Nah setelah ini ini per CVT masih standar. Terus kita lihat ininya nih, ini kalau digoyang-goyang itu jangan sampai bunyi. Kalau misalkan bunyi nanti ada suara kasar, jering seperti itu. Nah kalau sudah bunyi nanti kita bisa akalin dengan mencopot ini dulu. Kita copot spinya, terus kita cekungkan, kita bikin cekung lagi biar nggak ada gap ya, biar nggak ada celah. Terus kita akan melakukan perawatan di bagian sini. Nah, kita gunakan obeng min ya, dua biji. Nah, terus kita congkel ke atas seperti itu ya. Nah, terus ini kan sudah habis nih, habis ya stempletnya. Nah, baru setelah itu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan semuanya ya, kita bersihkan. Kita bisa copot biar bersih maksimal. Bisa menggunakan bensin ataupun dilap langsung. Yang penting bersih dari debu dan dari kotoran lainnya. Yang sudah bersih kita pisahkan. Lagi video apa Sep? Video call. Ngelap-ngelap. Nah setelah bersih pisahkan ya. Dan ininya juga, ininya jangan sampai hilang ataupun nggak dipasang ini rollernya. Setelah itu kita pasang kembali. Lalu kita pasang lagi. Nah seperti ini. Kita masukkan ke dalam lubang. Oh ya. Nah untuk puli yang rusak ya, ininya suka ada gandet. Tapi ini masih bagus tuh, masih rata ya. Kalau udah yang rusak itu kadang bikin selip panbel dan kadang mentok gak full ya, nggak sampai full. Ininya yang kalau yang udah rusak ininya gandet. Jadi ada mentok lah istilahnya, nggak lancar seperti ini, nggak smooth ya. Kita masukkan. Terus kita olesi stemplet menggunakan stemplet maupun Honda, Yamaha ya. Yang penting hard temperatur. Jadi kalau temperatur tinggi stemplet ini nggak cepat leleh ya. Terus kita masukkan sini. Jangan banyak-banyak, cukup segini aja setengahnya. Kita masukkan, oleskan. Nah cukup segini saja. Nah untuk tutup ini sebagai tutup ini sebagai penahan agar supaya stemplet tidak bocor. Dan di sini kan ada seal, karet sealnya nih. Karet seal ini untuk menahan supaya stemplet ini nggak keluar, nggak busrat basret. Dan kita lihat di sini jangan sampai ada yang bolong. Ini kan sudah ada bekas-bekas gesekan dari roller ini ya. Nah kita pindahkan saja ke yang belum ada gesekan supaya lebih enak lagi. Nah kan kalian bisa lihat lah, kalian bisa lihat, kita masukkan. Nah sudah masuk. Beres? Beres Pak. Kan jadi halus di mana aja. Saya Pak. Nah setelah itu kita pasang pernya.
kita pasang per. Ini kan ada bagian penutup, ini dari atas. Ini dari atas ya, jangan gini. Ini salah, tapi kalau sebenarnya bolak-balik juga bisa. Kalau misalkan kalian mau pakai pelor ataupun ganjal ya, seperti lainnya untuk mengganjal ini bisa ditaruh di bawah. Tapi untuk standarnya ini berada di atas. Setelah itu kita bersihkan. Kalau perlu ini dihamplas sedikit supaya lebih gigit lagi, nggak bantat ya. Seperti ini contohnya. Nah seperti ini kita amplas dulu. Amplasnya jangan banyak-banyak, cukup menghilangkan yang hitam-hitamnya. Nah seperti ini ya. Ini yang sudah diamplas, ini yang belum. Nah setelah bersih bisa kita semprot. Setelah itu kita balik secara pemasangannya seperti ini. Yang cekung berada di bawah. Si maghrib. Usahakan kalau mau memutar ini harus lancar, jangan sampai seret. Karena kalau seret itu berarti murnya miring. Kalau lancar berarti udah lurus. Lalu kita kencangkan kembali. Saya kan jangan menggunakan impact, tapi kita atur sampai 2 sampai 3 cetrekan. Jangan sampai labas banget, nantinya murnya selek. Nah, 3 cetrekan sudah cukup. Lalu bearingnya kita olesi template ya. Yang dalam juga sama. Nah, setelah itu ini sudah beres semua, tinggal kita bersihkan. Itu juga kita bersihkan biar enggak nunggu lama, di pause dulu aja. Nah setelah kita bersihkan seperti ini, saya bersihkan menggunakan bensin, bisa juga dengan menggunakan air ataupun sabun ya. Nah kita langsung saja pemasangannya seperti apa. Nah untuk di sebelah sini dekat seal ya, seal keras ini ada ring ya, ring yang tebalnya 1,5 mili. Ini berada di dalam. Terus kemudian kita rakit lagi. Kita rakit lagi. Kita rakit. Untuk pemasangan roller, ini kan ada yang agak dalam. Agak dalam, ini agak pinggir. Ini sebagai lempengan. Nah, cara pemasangannya yang tipis, yang agak ada lempengan ini di sebelah kiri sini. Jadi memasangnya seperti ini ya. Kalau yang sebelah kiri di sebelah kiri, kalau yang di sebelah kanan lempengan tipisnya di sebelah kanan. Seperti itu pemasangannya. Kita masukkan. Ini kasih template ya, tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Cukup oleskan di dinding-dindingnya saja. Oleskan dindingnya. Terus kita masukkan bosnya. Lalu kita lap pinggirannya sini. Setelah itu kita masukkan. Dan itu kita kasih template lagi di sebelah sini. Dan untuk tanda panah panbel menuju ke depan. Kemudian kita pasang
kita pasang panbel di sini sambil tekan ke dalam biar ini menekan. Setelah ini kita pasang. Coba sini videonya, coba sini. Usahakan kalau mau pasang rumah lawan roller, si panbel harus berada di atas, jangan di sini, supaya tidak menekan panbel. Kalau di sini kan aman. Jangan lupa masukkan ring. Nah, setelah itu baru kita rumah lawan rollernya kita masukkan. Sambil ininya ditekan ke bawah. Nah, harus bebas ya, harus bebas. Lalu kita masukkan biji selahnya dan juga ringnya. Ini ada tulisan out, ada tulisan O, berarti di luar. O itu bertandakan out. Ini di luar. Terus kita kencangkan. Cara mengencangkannya bisa menggunakan impact, bisa menggunakan kunci sok. Nah, saya mau menggunakan ini ya, untuk mengencangkan saya menggunakan tracker buat tahan titik. Ini kan ada yang tipis, ada yang tebal, jadi kita gunakan yang sesuai lubangnya saja. Setelah itu baru kita kencangkan. Nah, udah selesai. Kemudian kita pasang loncengnya. Lalu kita pasang mulanya. Kita coba tahan lagi. Kalau yang ini pakai yang tebal. Kita masukkan. Terus kita kunci kencangkan. Selesai. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung coba dulu. Coba hidupkan. Nah, setelah kita hidupkan, kita langsung pasang. Ini jangan lupa ininya ya. Kita kasih stemplet sedikit di daerah sini, di lubangnya. Terus kita masukkan packingnya.